selamat pagi. Pesan Tuhan pagi ini diambil dari Bilangan 32 ayat yang ke-12. Kita lihat Bilangan 32 ayat yang ke-12. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ya, mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dan yang menjadi judul pesan Tuhan minggu ini adalah sedikit dari sekian banyak orang. Jadi dua orang ini adalah orang yang dicatat di dalam Alkitab sebagai orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, dalam kondisi di mana? Pada waktu itu adalah kedua orang ini harus memimpin sebuah bangsa yang boleh dibilang seluruh bangsa itu sebenarnya orang-orang yang nggak sepenuh hati ikut Tuhan. Dan ketika Kaleb bilang atau Yosua bilang bahwa mereka pasti masuk ke tanah perjanjian, semua orang bilang nggak akan masuk, nggak percaya untuk itu, dan mereka harus membawa orang-orang ini masuk ke tanah perjanjian. Ini kalau dia nggak ikut Tuhan sepenuh hati, ini kayaknya nggak gampang gitu loh, membawa orang-orang yang sebenarnya beda cara pikir dengan Yosua dan Kaleb ini. Ya, tapi inilah yang Tuhan ingatkan buat kita bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati ini sangat menarik hati Tuhan. Nah, seperti apa sebenarnya orang yang sepenuh hati sama Tuhan itu? Adalah orang-orang yang melakukan apa-apa itu serius. Orang yang punya keteguhan hati. Orang yang punya keseriusan hati. Jadi orang yang sepenuh hati sama Tuhan, dia pasti serius. Serius, jadi gini loh. Dari mana kita tahu nih seseorang itu mengikut Tuhan sepenuh hati? Kita lihat aja dari hidup dia. Atau lihat dari hidup kita. Apakah kita termasuk orang yang punya keteguhan hati, punya satu nggak mudah, nggak gampang dipengaruhi, nggak gampang kompromi, dan orang yang sepenuh hati sama Tuhan itu adalah orang yang menjalani hidup ini sangat serius. Apapun yang dia lakukan seperti untuk Tuhan. Mau di dalam pekerjaan, mau di waktu kuliah, mau apapun yang dilakukan, orang yang sepenuh hati sama Tuhan itu dia lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi hidupnya itu nggak ada yang namanya hidup gini, dibagi-bagi nih. Oh ini gue mau hidup ini, yang ini mah urusan sekuler nih. Ini urusan rohani. Di dalam Tuhan nggak ada. Kalau benar-benar ikut Tuhan sepenuh hati, semua urusan itu yang ada yang dia jalani adalah urusan rohani. Karena semuanya untuk keperluan Tuhan. Beberapa minggu ini, minggu ke belakang, saya perhatikan gitu loh, bahwa di dalam kita mengiring Tuhan itu, Tuhan mau bawa kita kepada sebuah standar gitu. Kita orang-orang percaya yang harus punya sebuah standar yang bukan cuma sekedar gini loh, secara moral baik gitu. Karena agama-agama lain pun ngomong soal moral, pasti harus baik moralnya. Ya, orang-orang yang motivator pun juga bicara tentang punya moral yang baik. Dia rendah hati, dia sabar, dia suka memberi, dia rendah hati. Nah, tapi ikut Tuhan tuh standarnya bukan sampai situ doang. Beberapa minggu yang lalu Tuhan bawa kita untuk mengenal gitu loh. Harus punya sound mind. Punya sound mind itu artinya punya jiwa yang sehat. Nah, kalau bagian dalam kita sehat, maka yang keluar itu semua pasti bagus. Ini jadi artinya Tuhan bawa kita kepada sebuah standar yang jauh lebih tinggi. Dari mana orang punya sound mind? Lihat aja, punya self discipline nggak? Kalau dia punya self discipline, artinya self discipline itu mau ada orang nggak ada orang, buat diri sendiri, dia tahu bagaimana menempatkan kedisiplinan hidup. Itu salah satu cirinya. Jadi ini Tuhan bawa kita kepada satu standar yang bukan biasa-biasa. Dan sampai pada akhirnya ketika diuji, kita betul-betul punya sebuah kualitas. Minggu yang lalu kita diingatkan tentang sukacita di dalam Tuhan. Ini mau motivator aja nggak bisa ngajarin yang kayak gini tentang sukacita di dalam Tuhan, itu nggak ada. Ini sebuah standar yang sukacita itu cuma ada di dalam Tuhan. Nah, hari ini
Minggu ini Tuhan ajarkan apa? Tentang hidup sepenuh hati, mengiring Tuhan sepenuh hati. Ini bicara tentang orang-orang serius, keseriusan yang sungguh. Nah, jadi orang yang punya kesungguhan hati sama Tuhan itu, dia akan menjalani hidup yang serius. Orang yang punya kesungguhan hati sama Tuhan itu bukan cuma sekedar sebuah statement yang diomongin berulang-ulang, akan nampak dalam kehidupan nyata. Jadi kalau berbicara tentang sepenuh hati sama Tuhan, ini berbicara tentang manusia roh. Kalau manusia roh kita sepenuh hati sama Tuhan, pasti manusia jasmaninya akan terlihat. Nah, contohnya apa? Kita lihat Yusuf, ya. Bahwa Yusuf ini ikut Tuhan itu sepenuh hati. Kenapa saya bisa bilang dia mengikut Tuhan sepenuh hati? Dari awal Tuhan kasih dia mimpi dan dia sampai akhirnya dia bisa menggenapi mimpinya, dia bisa menggenapi rencana Tuhan. Dia kalau nggak serius nggak mungkin bisa begitu. Dia serius lagi sampai dia bilang gini loh. Waktu dia diajak berbuat yang enggak sama istri Potifar, dia bilang bagaimana mungkin aku melakukan dosa. Ini orang serius bukan? Nah tapi keseriusan dia bukan hanya cuma sekedar dia nggak berzina, dia orangnya baik, jujur, setia, taat. Dia bukan cuma sekedar itu. Orang yang bersungguh hati sama Tuhan, dia akan sungguh-sungguh waktu dia menjalankan tugasnya. Waktu dia jadi pembantu, jadi budak di rumah, dia bukan pembantu loh. Dia lebih tepatnya waktu dia jadi budak di rumah Potifar, dia tahu bagaimana menempatkan diri dia, bagaimana dia serius melakukan pekerjaan rumah yang dipercayakan oleh Potifar. Seluruh rumah itu dipercayakan sama Yusuf oleh Potifar. Kenapa? Karena dia kerjanya serius. Jadi orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, orang yang sepenuh hati sama Tuhan, akan kelihatan dari kehidupan dia sehari-hari. Dia melakukan tugasnya dengan benar, dengan baik. Demikian juga dengan Daud. Tuhan bilang dia adalah, Alkitab bilang dia adalah orang yang berkenan sama Tuhan, orang yang the man after my own heart. Ini artinya orang apa? Orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati loh. Dia serius waktu nyembah, waktu bermazmur dia serius. Dia orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi apakah dia cuma urusan rohani aja? Enggak. Dia akan nampak dalam kehidupan nyata yang bisa dilihat semua orang. Waktu dia hanya dipercayakan 2-3 ekor domba, dia serius. Dia ngurus 2-3 ekor domba ini serius. Buktinya apa? Waktu ada singa, waktu ada beruang mau menerkam yang 2-3 ekor domba ini, dia maju, dia pasang badan, dia lawan itu singa supaya domba yang cuma 2-3 ekor ini jangan luka. Dia orang serius kan? Sangat serius. Jadi orang yang ikut Tuhan sepenuh hati itu terukur, teruji, terlihat. Karena apa? Orang yang sepenuh hati ini adalah karakter Kristus. Sepenuh hati, orang yang serius, karakter leader, sama seperti Yosua dan Kaleb. Ini kalau ini leader ini nggak punya kepenuhan hati sama Tuhan, nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak mungkin dia bisa bawa orang-orang yang menentang mereka masuk ke tanah perjanjian. Makanya saudara, saya pribadi gitu ya, saya dipercayakan untuk jadi bagian kostum. Saya serius begitu, walaupun mungkin orang nganggap lebay, tapi ini tugas yang dipercayakan dan gue mesti serius dengan itu. Kalau gue jadi ketua komsel, gue mesti serius dengan itu. Tuhan cuma mempercayakan, ya di komsel paling berapa belas orang sih. Tapi kalau dipercayakan, saya harus serius. Karena ini persoalannya apa? Orang-orang yang dipercayakan Tuhan buat kita. Kita salah semua nanti. Jadi hidup ini ketika Tuhan kasih kepercayaan sekecil apapun juga, Tuhan mau kita serius. Makanya kan di dalam Lukas ya, kita lihat Lukas. Jadi orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh itu nggak mungkin nggak serius apapun juga. Dia pasti serius. Dia serius ikut Tuhan. Dia serius sama rencana Tuhan. Dia serius dengan kehendak Tuhan. Pasti orang yang serius sama Tuhan, dia pasti serius dalam hal yang lain. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak akan benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi orang-orang yang serius itu adalah orang-orang yang urusan kecil pun juga serius, nggak main-main gitu loh. Percaya ini kalau di dalam bahasa aslinya perkara-perkara kecil itu perkara-perkara yang dikatakan sangat paling hina, perkara yang lebih rendah dari yang paling rendah itu setia. Dilakukan dengan benar, ya, dilakukan dengan benar, dengan tepat. Nah, ini orang-orang setia. Makanya kalau Tuhan akhirnya percayakan Daud untuk hal-hal yang besar, ya karena memang dia serius juga. 2-3 ekor aja serius loh. Nah, ini kan sebuah standar kualitas yang Tuhan lagi mau ajar kita loh. Keseriusan ini bukan cuma sekedar gua serius loh ikut Tuhan, gua rajin loh datang ke gereja. Kalau cuma rajin datang ke gereja tapi nggak serius dalam hal-hal yang lain, nggak jadi jaminan orang rajin ke gereja. Tapi kalau orang yang betul-betul serius ikut Tuhan, akan nampak, akan teruji, akan terlihat. Kalau kita lihat, kalau baca dari kehidupan Paulus ya, Paulus ini adalah orang yang serius. Dia jadi secara karakter dia serius. Waktu dia masih jahat, waktu dia masih ikut para imam untuk nangkepin orang-orang percaya, dia serius loh ngerjainnya loh. Dia kejar sampai tuntas nih orang-orang percaya ini, orang-orang Kristen zaman dulu. Kalau memang dia harus diseret dari rumah ibadah, diseret sama dia, dibunuh. Waktu dia ngeliat dia nangkep Stefanus, dia nyaksiin di situ, dia saking serius dan dia sampai dia harus lihat Stefanus mati. Begitu dia ikut Tuhan, karakter itu masih ada. Dia serius ikut Tuhan. Dia serius dalam menggenapi rencana Tuhan. Dia serius. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang di dalam kita ini mungkin kalau waktu belum ikut Tuhan kita bukan orang yang serius, orang yang santai, orang yang biasa-biasa aja. Waktu ikut Tuhan, waktu bertobat, waktu kita mau ikut Tuhan sepenuh hati, dengan sendirinya pasti kita jadi orang serius. Ada orang yang memang karakternya udah serius, ada orang yang waktu ikut Tuhan, dia bertobat, ikut Tuhan sungguh-sungguh, dia berubah menjadi orang-orang yang sungguh hati, serius sama Tuhan, serius di dalam apa yang dipercayakan. Bahwa keseriusan itu bukan semata-mata cuma gue mau serius gitu ya, bukan cuma sekedar itu, tapi bukan semata-mata sebuah ucapan. Kalau kita lihat di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23, kita lihat Lukas 9 ayat yang ke-23. Kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Nah kalau baca begini aja kan orang mikir, aduh sangkal diri susah, pikul salib lagi, aduh setiap hari lagi, kayaknya susah ya. Ikut Tuhan ternyata susah. Nah tapi kita jangan lupa di sini kan setiap orang yang mau, ya mau telo bahasa aslinya. Artinya orang untuk bisa nyangkal diri, bisa pikul salib setiap hari, bisa serius sama Tuhan itu diawali dari apa? Dari mau dulu, mau yang sungguh. Ya, jadi telo ini dia punya kerinduan dalam hati dan pikiran tanpa paksaan. Bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi, to take delight. Jadi artinya dia benar-benar udah punya satu kesukaan, punya satu to have pleasure, satu kesenangan. Wah ikut Tuhan dia setiap orang yang punya kesenangan untuk mengikut aku, punya satu yang kesukaan untuk ikut aku, baru bisa serius yang namanya nyangkal diri, nggak jadi beban, pikul salib nggak jadi susah, karena dimulai dari mau, di pikirannya udah mau ikut Tuhan, mau. Saya suka, dikatakan di bahasa yang Inggris yang lain kata to love, jadi dia punya kecintaan. Ini luar biasa. Jadi kalau pikiran kita memang gue pengen serius, gue pengen sungguh-sungguh, gue suka sama Tuhan, gue mau ikut Tuhan, cara Tuhan, gue suka itu, baru bisa serius ikut Tuhan. Nah kalau udah serius ikut Tuhan, apapun yang dipercayakan sama dia, sehina apapun, sekecil apapun, lebih rendah dari yang paling rendah,
buat dia itu sesuatu yang harus dikerjakan secara serius. Jadi ini sebuah standar yang Tuhan lagi mau ajarkan. Orang bisa bilang gue orang disiplin. Kadang-kadang orang jadi disiplin karena ada takut dihukum, takut didenda. Tapi Tuhan ajar standarnya Tuhan self disiplin. Mau ada hukum, nggak ada hukum. Mau ada denda, nggak ada denda. Mau ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Punya kedisiplinan. Itu level yang nggak main-main. Nah itu yang namanya baru ikut Tuhan. Tuhan punya standar yang luar biasa. Ini yang Tuhan membawa kita ke situ. Jadi kalau orang udah ikut Tuhan secara serius, mungkin ada tantangan, ya, ada pergumulan, nggak akan menjadi orang yang kompromi akhirnya. Nggak mudah kompromi, nggak mudah mengasihani diri, nggak mudah meninggalkan tugas. Mau serius dia, hidupnya serius sama Tuhan, ya serius dalam segala hal yang dipercayakan. Nah ini makanya Paulus kalau lihat ya, dari awal dia ikut Tuhan, dari awal ikut Tuhan, begitu dia dibuat buta sama Tuhan, dicelikan, langsung dia ambil keputusan dibaptis, udah dibaptis, immediately katanya dia bersegera untuk mulai pergi menginjil. Oh dia orang serius banget. Nah ini saudara, jadi ini yang Tuhan mau ajar kita hari-hari ini, bahwa inilah yang Tuhan mau dimiliki oleh setiap orang-orang percaya. Nah apakah orang yang serius itu udah gak bisa bikin dosa? Masih bisa, saudara. Kayak Daud orang yang berkenan di hati Tuhan, orang yang the man after my own heart kata Tuhan. Masih bisa berdosa gak? Masih bisa berdosa. Tapi orang yang serius sungguh-sungguh ikut Tuhan, begitu dia disuruh bertobat, waktu dia tahu dia salahnya di mana, dia langsung bertobat. Jadi orang yang serius adalah orang yang mudah bertobat. Orang yang serius adalah orang yang betul-betul orang-orang yang punya ketaatan di atas rata-rata. Nah ini saudara, oleh karena itu biarlah melalui pesan Tuhan yang kita dengar minggu demi minggu, ya Tuhan ajar kita untuk bukan cuma sekedar good moral, bukan cuma punya hati yang baik, yang orang-orang yang pada umumnya ya, tapi Tuhan mau punya jiwa yang baik, punya manusia roh yang hebat, yang dewasa. Nah dimulai dari mana? Mengikut Tuhan lah dengan segenap hati. Nah oleh karena itu biarlah pagi hari ini kita sama-sama terus belajar membangun kehidupan kita, bahwa hidup itu adalah sesuatu yang harus dijalani secara serius. Kalau kita tahu kita ikut Tuhan secara serius. Demikian